Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Joko wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus kandhani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok. Sing sitok yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Joko wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus kandhani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biyanter. Tapi ranggoson sistem wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Betul-betul ngantuk. Makanya enggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Engko jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Engko nek ndelok jawabane kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar kula nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah wong pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Sarannya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang dua itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fakih-fakih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan.
Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih. Yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru. Sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis mbulet mikir tanggal wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono wong ngaji wis mbah sembang sumpah ngaji ngono suka. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham padahal gurunya buruk karena sudah otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Wah itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham kalau maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan, Gus. Ngono kok mbok bantah, ngono mikire tok kono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen niku. Lucu-lucu debatnya. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa enggak Jumatan dikhutbahi pamit. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan enggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andaikan tanpa mik kan enggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa enggak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad B-nya sah apa enggak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, dia bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat, karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Iya tuh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel azan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman azan. Nah, ora tau mikir to, Sen. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten azan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya akan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar.
Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja maca. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, sama saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran.